Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Amma ba'd. Allahumma rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Para pemirsa, para pendengar majelis pada pagi hari ini rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diperjumpakan di forum ini, dan mudah-mudahan semua hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pagi hari ini kira-kira 40 menit ke depan insyaallah kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Qasidin Mufidus Shaqtiqin yang disusun oleh beliau Al-Imam Ibnul Jauzi, masih membahas dalam kitab bab syukur. Nah, di poin ini ada subtema yang dibahas oleh beliau, yaitu bayanu tariqi kasyfil ghitha' an syukri fi haqqillahi azza wa jalla, yaitu uraian tentang cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Allahu ghaniyun anis syukri min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap syukur hambanya. Hambanya itu bersyukur kepada Allah ataukah tidak, itu tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah hakikatnya dia tidak butuh terhadap syukur hambanya. Ucapan terima kasih dari hambanya itu tidak. Tetapi justru hamba itulah yang butuh terhadap syukur tersebut. Nah, oleh karenanya di dalam persoalan ini ada hal-hal penting yang kemudian juga perlu kita perhatikan, aspek tauhid. Nah, baik, kemudian yang kedua adalah annallaha azza wa jalla munazzahun anil khududhi wal aghrad, muqaddasun anil hajah ilal khidmati wal i'anah, wa an nashril jahi wal khishmati bis sana'i wal idtira', wa an taksiri sawatil khatmi fil musuli baina yadayhi raqi'an aw sajidan, fasyakarna iyyahu bima la hadza lahu fihi yudahi syukrina al-malikil mun'im alaina, bi an tanama fi buyutina aw nasjudu aw narka' la hadza lil maliki fihi wa la hadza lillahi ta'ala fi af'alina kulliha. Di sini katakan, ketika kita pertama sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ghaniyun anis syukri minal ibad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap syukur hambanya. Kalau manusia, dia membutuhkan ucapan terima kasih. Biasanya orang ngomong begini, ya minimal terima kasih lah gitu. Ya. Padahal kadang-kala orang dipaksa untuk mengucapkan terima kasih. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terima kasih hambanya. Tidak butuh sama sekali. Allah juga tidak butuh pujian-pujian dan sanjungan dari hambanya. Allah juga tidak butuh itu semua. Allah juga tidak butuh pelayanan dari hambanya. Tidak butuh. Ya. Apa alasannya?
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah munazzahun 'anil hududzi wal aghrad. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang dibersihkan, zat yang disucikan dari segala keinginan dan tujuan. Begitu juga muqaddasun 'anil hajah ilal khidmati wal i'anah. Allah pun juga bersih dari butuh terhadap pelayanan dan pertolongan. Ya. Allah Subhanahu tidak butuh itu semuanya. Nah, oleh karenanya ketika seorang hamba itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syukurnya ia rukuk, dengan syukurnya ia sujud kepada Allah, maka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Syukurnya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Ya, jadi barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia telah bersyukur terhadap diri mereka sendiri. Jadi ketika seorang hamba dia mengucapkan alhamdulillah, ya, ketika kemudian hatinya pun juga mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada orang yang bersyukur tersebut. Nah, karena itu ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berjanji, sebab syukur itu la azidannakum, Allah akan menambahkan kebaikan kepada kalian, maka semuanya itu adalah aidun ilal abid. Ya, semuanya itu adalah kembali kepada hamba. Dia kembali ke situ. Ya. Allah tidak butuh syukur hambanya, Allah tidak butuh ucapan alhamdulillah dari hambanya. Kenapa begitu? Allah Maha Kuasa. Allah Maha berkehendak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ini penting karena ada orang yang memiliki pemikiran bisa jadi bahwa syukur itu adalah Allah membutuhkan terhadap syukur hambanya. Tidak. Ya, Allah bersih dari itu semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anna jami'a ma nata'atahu bi ikhtiyarina fa huwa ni'matun ukhra min ni'amillahi ta'ala. Kalau misalnya seseorang alhamdulillah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain, ya. Sekalipun misalnya orang punya kemampuan untuk melakukan A, untuk mendapatkan A gitu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak memberi sesuatu yang diinginkan pada hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lain. Itu pun juga menjelaskan bahwa ketika seorang hamba dia bersyukur kepada Allah dan Allah janjil azidannakum, nah tambahan syukur, ya, atau bentuk kebaikan sebab syukur yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti sebagaimana apa yang diinginkan oleh hamba. Karena itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian jawarih, ya, anggota badan kita, wa qudratina dan kekuatan kita, wa iradatina dan kehendak daya keinginan kita, wa da'itana dan juga dorongan-dorongan kita, itu semuanya adalah min khalqillahi ta'ala wa ni'matihi. Semuanya itu adalah termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul fa kaifa nashkuru ni'matahu bi ni'matihi. Ya. Bagaimana mungkin kita bersyukur, ya, terhadap nikmat Allah dengan kenikmatan? Maka yang dimaksudkan adalah orang tidak syukur dengan itu. Ya. Ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala tujukan kepadanya. Nah, sehingga memang ketika kita mengerti tentang seperti ini, itulah kenapa Allah katakan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau akan menemukan, wahai Allah, kata iblis kepada Allah,
engkau tidak akan menemukan hambamu itu banyak bersyukur. Kenapa? Karena memang untuk mencapai hakikat syukri, ya, untuk mencapai hakikat syukri, orang harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pembahasan subtema berikutnya, beliau Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bayanu tamyizi ma yuhibbuhullah azza wa jalla amma yakrah. Penjelasan tentang membedakan antara cinta dan benci yang hubungannya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau Ibnul Jauzi mengatakan, "I'lam anna fi'la syukri wa tarkal ghufran la yatimu illa bi ma'rifatihi ma yuhibbuhu Allah wa azza wa jalla. Idh ma'na syukri istimalu ni'mati fi mahabihi wa ma'na al-kufri naqidu dhalika imma bi tarkil istimal aw bi istimali fi makarihi. Walitamyizi ma yuhibbullahu fihi amma yakrahu mutrikani." Jadi di sini beliau Ibnul Jauzi mengatakan bahwa syukur dan meninggalkan kufur itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan apa? Mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah dan mengetahui apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya seorang hamba itu akan dikatakan syukur. Ya, seorang hamba itu dikatakan syukur manakala dia gunakan kenikmatan yang sudah Allah karuniakan kepadanya itu untuk melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu tahapan lagi yang harus dilakukan oleh kita. Ya, ada satu tahapan lagi yang dilakukan oleh kita adalah mengetahui atau mempelajari. Ya, mengetahui atau mempelajari apa yang dicintai oleh Allah dan juga apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mustanad minal ayati wal akhbar, yaitu bersandar kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga bersandar kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita perlu terus belajar, ya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ketika orang itu menyatakan syukur kepada Allah tetapi dia bermaksiat, berarti dia tidak bisa dikatakan syukur. Kenapa? Karena dia telah melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Karena dia telah melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting seseorang untuk terus berusaha mempelajari apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasan yang kedua, cara kita untuk mengetahui atau mempelajari apa saja yang dicintai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah basiratul qalbi. Wa huwa an-nadharu bi'ainil i'tibar. Wa hadzal akhir asirun. Wa huwa li ajli dzalika azizun.
Falidzalika arsalallahu ta'ala ar-rusula wa sahala bihim at-tariqa 'alal khalqi. Wa ma'rifatu dzalika tambani ala ma'rifati jami'il ahkam. Asy-syar'u fi ahkam syar'i fi af'alil ibad. Faman la yutalli' ala hukmi syar'i fi jami'i af'alih lam yumkinhu al-qiyam bi haqqi syukri aslan. Yang kedua adalah dengan cara basiratul qalbi. Ya, basirahnya hati. Dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan Allah mengutus para rasul. Untuk apa? Agar seorang hamba itu mengetahui terhadap hukum-hukum syariat. Karena jalan untuk menuju kepada apa yang disebut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim itu telah menjalankan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang muslim dia mempelajari syariat Allah, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, ya. Terus kemudian apa yang wajib, apa yang sunnah, ya, apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ketika kemudian seseorang bisa melakukan itu, ya, dengan diiringi dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam situasi itu dia di langkah awal sudah disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah orang berusaha untuk melakukan, ya, dan memahami hikmah-hikmah dari kehidupan ini. Karena ketika bicara tentang basiratul qalbi juga bicara tentang apa yang bisa ditangkap oleh hati dari peristiwa hidup. Ya, misalnya peristiwa sekarang ini Covid yang di Indonesia ini penyebarannya terus berkembang hingga mencapai 10.000 kasus. Ya, hingga mencapai lebih dari 10.000 kasus. Ya. Ini apa yang bisa ditangkap oleh hati? Ya. Dia semakin kufur kepada Allah atau justru semakin menguatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga untuk mempelajari hikmah-hikmah itu, iktibar terhadap peristiwa itu juga menjadi bagian hal yang penting untuk mengetahui, untuk mengenali apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di situ Allah katakan, fa'tabiru ya ulil absar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, atau ayat-ayat yang mirip. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua peristiwa hidup ini, baik yang disukai oleh seseorang atau dibenci oleh seseorang, tentu di dalamnya itu adalah ada iktibar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang bisa mengambil iktibar itu dan kemudian dia melihat hikmah-hikmah di balik semua peristiwa itu dan dia bisa mengambil yang terbaik dari semua hikmah tersebut, maka itulah yang kemudian disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa al-hikmatu munqasimatun ila jaliyatin wa khafiyah. Ya. Jadi hikmah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita itu ada dua jenis. Ada yang jaliyah, tampak, ada yang khafiyah, samar. Ya. Nah, contoh yang tampak adalah ammal jaliyah fakal ilmi bi anal hikmata fi khalqi syamsi an yahsulal lailu wan nahar fayakunu an-nahar ma'asyan wal laili subata. Ketika seseorang itu melihat matahari dan segala hal yang berkaitan dengan matahari tersebut, tentu itu adalah bisa menjadi objek kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi hari kita masih merasakan teriknya matahari yang bermanfaat bagi tubuh, begitu ya. Dan itu bisa menjelaskan juga tentang ayatun min ayatillah, tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian
Dengan cahaya matahari itu orang dimudahkan untuk melakukan aktivitas. Ya, mudah untuk melakukan aktivitas. Dan bisa juga kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang ayat-ayat kauni. Ya, itu juga akan kita melihat apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga hikmah-hikmah yang bersifat khafiyah, samar. Ya. Sifat yang sangat samar, sifat-sifat yang sangat lembut, hikmah-hikmah yang sangat lembut, yang hanya bisa dikenali oleh orang mereka yang berjiwa bersih. Sehingga kemudian lagi-lagi ketika akan ada peristiwa, apa yang ditangkap oleh hati? Aspek imannya kira-kira bicara seperti apa? Ya. Bisa juga akan ditangkap oleh akal, karena ini berkaitan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semuanya bisa diambil ibrah. Ya, diambil ibrah, diambil pelajaran. Dan ketika seseorang bisa mengambil pelajaran itu, walaupun hanya satu, dan kemudian dia bisa lakukan, maka itulah juga disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsipnya di poin ini adalah bahwa di antara wujud dan bentuk syukurnya seseorang kepada Allah adalah dilandasi dengan mahabbah, cinta kepada Allah, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah, ya, benci kepada apa yang dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang bayanu haqiqatin nikmah wa aqsamiha. Kita bicara tentang nikmat. Ya, apa itu nikmat? Ini juga yang sama nanti pendefinisian yang disebut namanya rezeki. Apa itu rezeki? Ada mengatakan nikmat adalah syai'un yatana'amu bihi. Jadi nikmat itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati, apa saja. Tentu yang merasakan adalah qalbnya, hatinya, bukan panca inderanya. Sekalipun demikian, sebagian ulama ada yang mengatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui panca indera untuk memahami objek-objek yang harus disyukuri, itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada selainnya. Jauh lebih kuat pengaruhnya daripada selainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa anna kulla matlubin yusamma ni'mah walakin an-ni'mah bil haqiqah ya as-sa'adah al-ukhrawiyah. Di sini Ibnu Jauzi mengatakan bahwa nikmat yang hakiki adalah as-sa'adah al-ukhrawiyah, yaitu kebahagiaan di hari akhir nanti. Jadi nikmat disebut nikmat karena nikmat itu yang akan menghantarkan wujud nikmat yang sesungguhnya, yaitu nanti ketika seseorang berada fi jiwari Rabbil Alamin, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Nah, itu nikmat. Ya, ketika orang menemukan as-sa'adah, kesenangannya, kebahagiaannya ketika memiliki sesuatu. Nah, itu adalah nikmat. Ya, ini pun juga sama. Ada yang tampak, ya, ada yang tidak tampak. Ada manusia yang melihat, ada yang tidak melihat. Ya. Tapi ala kulli hal, bahwa itulah syukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau Ibnu Jauzi memberikan keterangan mengenai tentang pembagian-pembagian tersebut, syukur, ya. Di antara adalah ilama huwa nafi' fid dunya wal akhirah jami'an. Ada kalanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu dia sangat bermanfaat dunianya maupun juga akhiratnya secara bersamaan. Ya. Contohnya di sini disebutkan kala ilmi wa husnil khuluqi, ya, wa ilama huwa darun fihima kal jihadi wa su'il khuluqi. Kenikmatan yang akan eksis
baik ketika orang itu masih hidup di dunia ini, di alam maya pada ini, dengan akhirat atau nanti, ya, kemanfaatannya ini bareng secara bersamaan. Ya, seperti ilmu akhlak yang baik gitu ya, dan sejenisnya. Adapun yang berlawanan dengan itu bahayanya juga sangat panjang. Ya, contohnya adalah kal jahli, ya, wasu'il khuluq, yaitu bodoh dan berbudi pekerti yang buruk. Ya. Jadi ada nikmat-nikmatnya. Kita bisa melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu seberapa besar fungsinya, seberapa besar memberikan manfaat kepada kita, baik itu dalam urusan duniawinya atau juga dalam urusan ukhrawinya. Maka ketika seseorang itu diberi nikmat oleh Allah, yang nikmat tersebut itu akan mendapatkan kebahagiaan, sebab nikmat itu seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di duniawinya dan juga di ukhrawinya, maka seakan-akan orang itu sudah mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Ya. Orang bisa menghafal Quran, orang bisa mempelajari ilmu agama, ya. Orang bisa menghafal Quran, orang bisa mempelajari agama, itu nikmat. Nikmat yang bisa dirasakan oleh seseorang ketika di dunia, dan insya Allah juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Itu bisa dirasakan kelak besok di akhirat. Nah, baik, kemudian berikutnya adalah wa ila ma yanfa'u fil hal wa yaduru fil ma'al. Ada kenikmatan yang hanya bisa dirasakan saat itu saja, tapi tidak untuk di hari nanti. Nah, contohnya disebutkan kat taladzuzi bi ibadi syahwat, seperti orang menikmati karena mengikuti syahwat. Jadi syahwat-syahwat perut dia ikuti, nikmat, dia merasakan kesenangan. Ya, syahwatul faraj, syahwat kemaluan. Orang bisa menyalurkannya dengan baik dan halal. Ya. Itu sesaat itu. Ya, begitu juga orang makan yang enak, ya, kemudian syahwat kemaluan termasuk mata melihat sesuatu, ya, telinga mendengar sesuatu dan seterusnya. Panca indera kita merasakan kenikmatan itu sifatnya sesaat. Kemanfaatannya hanya ketika di dunia saja. Nah, ketika orang itu sudah wafat, maka tidak bisa mengakses itu semuanya karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya bahwa ketika seorang manusia seluruh amalnya itu terputus. Ya, seluruh amalnya itu terputus. Kecuali sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak saleh. Baik, kemudian berikutnya adalah ma yadurru fil hal wa yu'lam walakinahu yanfa'u fil ma'al.
Wa ila ma yadhuru fil hali wa yu'lim walakinahu yanfa'u fil ma'al. Ya. Ada kenikmatan itu manusia menganggap itu bahaya di masa sekarang dan menyakitkan. Tetapi itu sangat besar manfaatnya besok di akhirat. Contohnya adalah kaqam isyahawat wa mukhalafatin nafs. Menyelisihi hawa nafsu. Itu berat. Tapi ketika orang bisa, itu adalah nikmat. Yang bisa jadi orang akan mengalami kesulitan ketika di dunia ini. Fa insyaallah diiringi dengan kesabaran, ya, sehingga orang akan mendapatkan apa? Manfaat di situ. Nah, terus kemudian rezeki yang hakiki atau nikmat yang hakiki itu yang mana? Yaitu wan nafi'u fil hal wal ma'al wa huwa an-ni'mah haqiqah. Jadi nikmat yang hakiki adalah nikmat yang manfaatnya itu di dunia dan juga manfaat di akhirat. Jadi sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba, dan seorang hamba itu insya Allah di dunianya akan menemukan kenikmatannya, di akhirat pun juga demikian. Gitu. Contohnya tadi kala ilmi wa husnil khuluq. Ya, seperti ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Coba. Tapi betapa banyak orang yang justru mengejar kenikmatan yang hanya di duniawi semata dan besok di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Maka memang betul ada di antara manusia ini yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya Allah, berilah kepadaku, karuniakanlah untukku kenikmatan yang hanya di dunia saja. Nah, orang-orang seperti itu ya besok di akhirat wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi besok di akhirat itu orang tersebut tidak akan mendapatkan bagiannya. Ya. Orang tersebut tidak akan mendapatkan kebahagiaannya. Nah, kemudian waddaru fihi ma huwa al-bala'u tahqiqan wa wadidtuhuma. Kalau kemudian orang itu bodoh, kalau kemudian orang itu budi pekertinya buruk, maka itu adalah bisa dikatakan tidak sebuah nikmat, tapi itu adalah bala. Ya. Maka sebagian ulama pun juga mengatakan bahwa di antara bala yang besar adalah ketika orang itu bodoh, ketika orang itu tidak mengetahui sesuatu. Maka jika demikian, ilmu itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Baik, kemudian berikutnya, kenikmatan yang bercampur antara kebaikan dan keburukan. Itu bagaimana? Ada enggak yang bercampur? Atau kenikmatan yang kemudian bisa menghantarkan seseorang menuju kepada keburukan? Maka di dalam hal ini ada beberapa hal penting yang kemudian perlu kita ketahui pula. Pertama, campurnya kebaikan dan keburukan itu sebab orang lain atau sebab yang ia tidak tahu karena terpaksa harus menerima itu, atau kemudian ada ikhtiar yang diusahakan di dalam diri seseorang. Misalnya, ketika orang sholat itu nikmat, tetapi ketika sholat dicampur dengan riya, ujub dan sum'ah gitu ya, maka kenikmatan akhirat berupa sholat itu akan hilang, ya, akan hilang dan diganti oleh Allah dengan kenikmatan duniawi. Berupa apa? Ya misalnya kan diamal karena siapa, setelah dia disanjung oleh seseorang yang dia tuju, ya sudah selesai. Maka
kenikmatan yang ukhrawi itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena niat yang keliru. Ya, niat yang tidak tepat. Karena memang ada campuran yang ada di dalamnya. Nah, sehingga yang perlu dilakukan oleh seorang muslim adalah membersihkan terlebih dahulu. Ya, membersihkan terlebih dahulu. Demikian pula kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang berupa anak, jabatan, kedudukan, gitu ya. Itu hakikatnya adalah kenikmatan yang bercampur antara syar dan khair. Ya, kenikmatan yang bercampur antara kebaikan dan keburukan. Ya. Ada kalanya seseorang dia bisa memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Ya, dia arahkan untuk kebajikan-kebajikan yang dia bisa lakukan. Ya, tetapi ketika kemudian hati itu diiringi dengan tadi riya, ujub dan sum'ah, maka eksistensi kebaikannya itu hanya sebatas sebagaimana niatnya tersebut. Nah, itulah Rasulullah SAW katakan, innamal a'malu binniyat. Jadi amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Baik, kemudian berikutnya adalah annal khairat bi'tibari akhar tanqasum ila ma huwa mu'sar li dzatihi wa ila mu'sar li ghairihi wa ila mu'sar li dzatihi wa li ghairihi. Ada kalanya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu memberikan pengaruh kepada dirinya sendiri karena orang yang melakukannya, atau juga bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Ketika itu orang misalnya tidak baik ditarik menuju kepada kebaikan, maka itu sungguh adalah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seseorang. Nah, sehingga dengan demikian kembali ke poin awal tadi tentang orang harus melihat nikmat dengan ainul i'tibar, ya. Dengan memandang, dengan melihat bahwa seseorang harus bisa mengambil ibrah dari semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Ya, karena itu seringkali disebut namanya hikmah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk senantiasa bisa mengambil ibrah tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, ambillah ibrah wahai orang-orang yang memiliki pandangan yang luas. Sehingga kemudian hati itu ketika dibimbing dengan cara seperti itu, insya Allah dia akan menemukan kebaikan yang hakiki, yang mana kebaikan hakiki itulah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian orang bisa berjalan menuju apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan ada kalanya orang memandang itu nikmat tetapi padahal bukan. Ya, seperti orang berzina, seperti orang minum khamr. Orang memandang itu nikmat, tetapi hakikatnya itu adalah azab. Ya, begitu juga sebaliknya, ada orang memandang itu bukan nikmat, tetapi itu adalah kenikmatan. Kenapa? Karena cara pandangnya dengan ainul i'tibar, dengan syahwat, ini adalah sesuatu yang berbeda. Ketika seseorang memandang dengan i'tibar, kenapa Allah mengharamkan sesuatu? Ya, kenapa Allah kemudian menghalalkan sesuatu? Tentu itu bisa direnungkan. Ya, dan kemudian bisa melihat ainun nikmat. Maka manakah nikmat itu? Dan karena itu pula juga Allah perintahkan kita untuk melakukan proses penelitian terhadap diri kita sendiri. Hingga Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu sesungguhnya juga terdapat banyak pelajaran. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Maka misalnya ada satu hadis Nabi yang mensunnahkan kita untuk sholat 2 rakaat di waktu duha. Itu kan Rasulullah katakan kullu sulama yusbihu, gitu ya. Jadi setiap ruas tulang yang Allah karuniakan kepada kita gitu, setiap hari itu yusbihu lahu apa? Sedekah.
harus disedekahi. Kenapa begitu? Karena setiap ruas tulang di dalam diri manusia itu adalah nikmat. Nah, ketika orang bisa mengambil itu, maka akan muncul mahabbah. Karena orang tidak bisa sampai pada derajat syukur yang sesungguhnya sampai seseorang itu apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui itu ada kalanya sandarannya adalah apa? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kalanya sandarannya itu adalah basiratul qalb, yaitu kekuatan basirah yang ada di dalam hati. Dia melihat seluruh objek yang ada sekelilingnya itu adalah sebagai sarana untuk mengenali Allah, sebagai sarana untuk melihat apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu pada pagi hari ini para pemirsa rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. InsyaAllah esok hari kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.